Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk materi MPLS tentang pembinaan mental pendidikan agama, mohon Bapak izin dulu untuk untuk materi pembinaan ini dengan melepas masker lebih dahulu. Perkenalkan, nama Bapak Pak Agus Soleh, kebetulan di SMK Pelita Jatibarang mengambil materi atau mapel jurusan multimedia. Untuk materi kali ini di PPDB atau MPLS tahun 2021-2022 kali ini, Bapak akan menerangkan tentang bagaimana sih sikap mental kita kepada agama kita, baik muslim ataupun non muslim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi kali ini kita diberikan kenikmatan sehat, kenikmatan kita berpikir, kenikmatan kita diberikan akal, kenikmatan kita diberikan semua apa yang diberikan oleh Allah pada kita, terutama kenikmatan sehat. Terus juga anak-anakku yang Bapak banggakan, sholawat serta salam kami limpahkan pada junjungan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita bisa membaca, kita bisa menerawang, kita bisa mengamalkan dengan apa yang kita bisa, tentunya dengan izin Allah yang telah memberikan rahmat pada kita. Dalam pembinaan mental kali ini, yaitu Bapak akan membahas tentang bagaimana sih sikap anak, sikap siswa terhadap pendidikan mental agama yang kita lakukan setiap hari. Di antaranya kita diwajibkan sholat 5 waktu, sholat 5 waktu sehari semalam. Itu merupakan pendidikan mental dari dasar. Mungkin kita sering terbengkalai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ingat bahwa tatkala kita sholat itu, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku hanya pada Engkau lah. Maka dari itu setiap kita melakukan perintah sholat, setiap kita melakukan kegiatan sholat, maka ingat, kita tidak boleh mempunyai pikiran kemana-mana. Kita fokus karena sholat itu merupakan hablum minallah. Seolah-olah kita melainkan kita mendekatkan diri kepada Allah tatkala kita sedang sholat. Terus juga ada lagi diantaranya kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap perintah-perintah agama, yaitu puasa yang tentunya ibadah-ibadah ini khusus. Kenapa khusus?
Karena di situ dijelaskan dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ sudah jelas, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sudah jelas. Walaupun kita seorang muslim tapi tidak mempunyai dasar keimanan, maka kita susah untuk mengikuti perintah-perintah agama. Contohnya puasa. Puasa kita mungkin ibadah puasa ini yang tahu hanya adalah kita dengan Allah. Mungkin tetangga kita tidak tahu, mungkin teman kita tidak tahu. Beda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Contoh, ibadah lainnya kita sholat. Sholat mungkin tetangga kita tahu, mungkin teman kita tahu. Tetapi tatkala kita ibadah berpuasa, tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ayo kita terapkan mental kita, mental agama kita, apalagi di saat yang sekarang ini. Tentu kalau kita tidak didukung dengan keimanan, tidak didukung dengan agama, maka kita akan binasa, maka kita akan ketinggalan, maka kita akan hancur. Terus juga tentunya dengan tujuan apa sih kita dipelajari dengan materi MPLS, kok kenapa ada yang namanya pembinaan mental? Tujuannya diantaranya satu, kita membentuk watak membebaskan manusia untuk menanamkan nilai-nilai ataupun hanya tujuan memberikan keterampilan semua tidak dapat dilepaskan dari aspek mental peserta didik secara kodrat. Setiap manusia terdiri mempunyai unsur lahiriah atau jasmaniah. Maka dari itu kita sebagai manusia, kita sebagai insan yang mempunyai agama, tentu harus dibekalkan. Kita harus dibekali dengan nilai-nilai agama. Pendidikan yang hanya menonjol salah satu unsur dapat mendegradasi nilai kemanusiaan itu sendiri, karena manusia tidak dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh. Sebagai contoh, pendidikan keterampilan hanya menetapkan pada materi keterampilan. Pendidikan ilmu pengetahuan hanya menyampaikan materi-materi yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Akan tetapi pendidikan agama menonjolkan kajian tentang materi agama. Proses pendidikan ini harus berkelanjutan sehingga dampak pada kualitas manusia yang tidak utuh, yang mengakibatkan kalau kita retaknya agama, maka akan semuanya akan retak semua. Maka kita harus benar-benar untuk memberikan, atau kita benar-benar untuk bahwa kita harus mempunyai nilai-nilai agama, karena nilai agama yakin akan menyelamatkan diri Anda. Karena kalau setiap kita mempunyai prinsip keagamaan, maka kita mau berbuat apapun akan takut. Nah, terus juga yang tadi kita sudah membahas tentang sholat, terus juga puasa, zakat. Nah, sekarang kan membahas juga tentang zakat, karena di dalam Islam itu zakat itu penting, wajib. Apalagi dengan bulan-bulan kemarin, ada setelah bulan puasa itu aja ada kita memberikan zakat fitrah. Nah, terus juga baru-baru saja kemarin itu ada sholat Idul Adha. Tentunya kita belajar mental kita di saat-saat pandemi sekarang ini.
yaitu dengan adanya pemotongan hewan kurban. Tentu kita sadari bahwa Islam menganjurkan kita berkurban, tentunya tidak lepas dari sejarah-sejarah dulu. Kenapa kita harus memotong hewan kurban? Kenapa kita dianjurkan memotong hewan kurban? Kenapa kita menganjurkan membagi hewan kurban dan seterusnya? Tentunya ada nilai mental kita. Dulu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan putranya yaitu Nabi Ismail tentunya memberikan mental kita, memberikan keimanan kita, mencoba ketakwaan kita, mencoba keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kuat atau tidak. Maka dari itulah ada perintah-perintah kurban. Begitu Nabiullah Ibrahim mendapatkan perintah untuk memotong anaknya yang disayang, tentunya mental juga Nabi Ibrahim yang akan kita bahas. Tidak cukup dengan kita sekedar jangan atau yang tidak. Tentunya dengan adanya sejarah-sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam ini, kita mencoba memberikan pelajaran bahwa kesabaran, keimanan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sangat perlu bagi kita semua, khususnya siswa baru SMK Pelita Jatibarang yang sekarang sedang mengikuti kegiatan MPLS melalui sistem daring ini. Tak luput juga dengan sejarah-sejarah tadi, sejarah-sejarah kurban. Mungkin kalian sudah tahu bagaimana sih sejarahnya, kok agama Islam ada kurban juga. Itulah sejarah-sejarah atau pembahasan atau istilahnya penilaian, menerapkan pendidikan karakter kita, bahwa Islam sudah menerapkan dari dulu. Islam sudah menerapkan dari dulu sebelum zaman sekarang menerapkan pendidikan karakter. Tentunya Islam lebih dulu memberikan pelajaran pendidikan karakter itu di saat Nabiullah Ibrahim kepada anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dengan sabar, dengan tabah, yang mengakibatkan Allah memberikan gantinya berupa seekor kambing yang bagus, yang gemuk, yang super. Itulah dengan ketaatan beliau yang perlu harus kita pelajari. Maka dari itu, anak-anakku yang sedang mengikuti kegiatan daring ini, kita harus sabar dengan menghadapi cobaan-cobaan. Hampir sudah 2 tahun, 3 tahun sekarang, 2 tahun lebih, Indonesia dengan digoncang dengan krisis-krisis, yaitu yang namanya penyakit. Dulu ada penyakit-penyakit yang tentunya mungkin kalian yang dikenal dengan namanya flu burung. Sekarang hampir 2 tahun lebih yang namanya COVID-19. Tentunya kita harus sabar, kita harus bertawakal, kita harus berdoa, kita harus menghindari apa yang pemerintah himbaukan. Tetap kita harus berusaha, tetap kita harus mencegahnya. Tak lupa kita juga harus berdoa. Jangan sampai kita tidak berdoa, karena kita sebagai makhluk Allah tak luput dengan apa yang Allah berikan pada kita. Ingatkan anak-anakku, selama kegiatan MPLS kita
Dengan menggunakan sistem daring ini semata-mata kita menghindar. Bukan berarti kita, Pak, kenapa sih kegiatan MPLS itu tidak tatap muka? Pak, kenapa sih sekolahan tidak melakukan kegiatan tatap muka? Akan tetapi ini merupakan ikhtiar. Daring sistem ini merupakan ikhtiar. Karena Allah menganjurkan kepada makhluknya supaya kita berikhtiar. Kalau setiap ada musibah, bencana, maka kita harus ikhtiar. Ini merupakan pembelajaran dari kita bahwa model daring ini merupakan ikhtiar menghindari kita dari penyakit-penyakit COVID yang sangat ganas seperti ini. Terus juga dengan adanya materi pembekalan kita ini, tentunya kita sebagai hamba Allah tak luput selalu kita berdoa supaya cepat pandemik ini berakhir, supaya kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan seperti biasa, seperti sedia kala, seperti yang dulu-dulu. Tapi ingat, tentunya Allah memberikan penyakit ini kepada kita pasti akan ada hikmahnya. Apa sih di balik hikmah itu? Apa sih di balik Allah memberikan penyakit ini kepada kita? Tentunya rahasia Allah lah yang akan tahu. Nanti kita akan merasakan, oh ini pasti akan ada hikmahnya di balik itu. Tinggal bagaimana kita sabar dan tidak sabarnya. Begitu. Tentunya anak-anakku yang Bapak banggakan, ingat, seperti pemerintah gembor-gemborkan. Apa bahasa gembor-gemborkan tuh ya? Seperti pemerintah mengingatkan atau memberikan informasi-informasi kepada kita. Di antaranya harus kita cuci tangan, memakai masker, jaga jarak dan lain-lainnya. Itu merupakan suatu ikhtiar supaya kita terhindar dari wabah COVID yang sekarang melanda di Indonesia. Bukan hanya melanda di Indonesia, hampir seluruh dunia. Ingat, kenapa COVID melanda di Indonesia begitu cepat? Karena satu, warga Indonesia, yaitu diantaranya tidak taat, diantaranya memaksakan. Emang tentunya mempunyai imbas dan resiko yang tentu kita hadapi. Seperti yang sekarang mungkin kalian tahu, setiap hari ada saja orang yang meninggal. Terlepas dari itu penyakit COVID, terlepas dari itu penyakit apa, tentunya Allah sudah memberikan batas waktunya. Tetapi kita harus introspeksi diri bahwa pendidikan karakter kita melalui MPLS ini supaya kita bisa kuat, supaya kita bisa tanggap yang apa kita berikan, yang apa kita hadapi sekarang ini. Itu saja mungkin dari materi MPLS ini. Bapak terlalu terburu-buru memberikan materinya, akan tetapi Bapak ingatkan kepada kalian semua tetap menjaga protokol kesehatan, karena sehat itu penting. Sesuatu kalau kita tidak sehat maka akan susah. Mau berbuat apa susah, mau ingin ini ingin itu susah, karena kondisi kita tidak sehat. Maka dari itu Bapak minta sama kalian, ingat,
anjuran pemerintah yang 5M itu harus kita terapkan, kayak memakai masker, mencuci, menjauhi kerumunan, dan lain-lainnya. Tetap harus kita semangat, tubuh kita harus sehat untuk bisa menangkal virus-virus yang masuk pada tubuh kita. Ingat, kita konon ulama dulu memberikan doa setiap sholat 5 waktu. Kita membaca li khamsatun utufi biha khairul wabail khotimah Mustafa wal murtado wa benahuma wa Fatimah. Kita membaca doa tersebut setiap sholat, setiap akhir sholat wajib. Li khamsatun utufi biha khairul wabail khotimah al Mustafa wal murtado wa benahuma wal Fatimah. Kita baca terus berulang-ulang kali karena doa tersebut untuk menolak bala, untuk menghindarkan bencana yang ada di Indonesia. Atau kita membaca sholawat tibil qulub untuk menenangkan hati kita, untuk menjauhkan dari bala-bala yang apa Allah berikan pada kita. Semoga kita terhindar dari bahaya, semoga kita selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Tentunya kita harus sehat. Bapak ingatkan kembali, setiap tidak ada perluan, kalian tidak usah keluar. Yang sekiranya tidak penting, kalian cukup di rumah saja. Jaga kondisi kalian, jaga kondisi keluarga kalian, jaga kondisi keimanan kalian, jaga semuanya, jaga. Tetap semangat, berikhtiar, berusaha dan berdoa. Jangan putus asa bahwa kemenangan ada di hadapan mata kita, bahwa kesuksesan ada di hadapan kita kalau kita sabar, berusaha dan berdoa, terus belajar. Jangan sampai putus asa, karena putus asa merupakan sifat yang jelek, sifat yang tidak baik. Harus kita optimis bahwa pandemik ini segera berakhir. Kita semangat belajar kembali, kita datang ke sekolahan kembali. Tentunya tetap kita belajar walaupun dengan sistem daring ini. Akhir kalam dari Bapak, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.